Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Department Key: The Purity of Vengeance, Journal 64, tahun 2018. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan latar waktu tahun 1961, tepatnya di pantai Dragor, Denmark. Di sana terlihat dua orang remaja bernama Nate dan Teg yang diam-diam bertemu di pantai tersebut dan membicarakan kemungkinan bahwa mereka akan segera memiliki bayi. Tapi tidak lama kemudian, ayah Nate tiba di tempat itu dan menyeret Nate untuk pulang sambil meluapkan kemarahannya karena Nate dan Teg ternyata merupakan sepupu dan telah menjalin hubungan terlarang. Ayah Nate menyeret Nate untuk pergi dari sana sambil memerintahkan Teg agar tidak mengikuti mereka berdua. Beralih ke kantor kepolisian di Copenhagen, Denmark, kita diperlihatkan dua polisi dari tim bernama Department Key, yaitu Carl dan Asad. Saat itu, Asad berencana untuk meninggalkan kepolisian dan memilih pekerjaan lain. Sebelum pergi, rekan-rekan kerjanya meninggalkan semacam pesan rekomendasi selama masa bertugas. Asad mengeluhkan pesan yang ditulis oleh Carl karena terdengar dingin dan juga kaku. Selama bertugas sejak tahun 2013 dan begitu banyak hal yang telah mereka jalani bersama, Carl hanya menyampaikan kalimat seperti, "Asad sudah menjadi rekanku sejak tahun 2013 dan Asad menjalani tugasnya dengan baik." Asad berharap setidaknya Carl dapat menuliskan sesuatu yang lebih berkesan sekaligus menunjukkan bahwa Carl sedikit merasa kehilangan. Asad mengungkapkan tidakkah aneh jikalau sebentar lagi mereka akan berpisah tempat kerja. Carl justru menanggapi bahwa mereka akan terbiasa seiring berjalannya waktu dan hal itu bukanlah masalah besar. Carl bahkan beranggapan mereka tidak lebih dari sekedar rekan kerja yang membuat Asad terdiam dan tidak habis pikir. Pada akhirnya Asad mengungkapkan bahwa Carl adalah jenis manusia yang payah, bahkan dalam menjalin hubungan dasar sebagai makhluk sosial, Carl sangatlah payah. Kembali ke Nate. Saat itu ayah Nate membawa Nate ke pelabuhan Korsor di mana Nate dipertemukan dengan seorang perawat bernama Gitte. Gitte bertugas membawa Nate ke sebuah pulau bernama Sprogo untuk menjalani program rehabilitasi atas perbuatannya bersama sepupunya sendiri. Awalnya Nate mencoba bersikap dingin, namun Gitte menunjukkan ketegasannya sehingga Nate ketakutan dan Gitte pun segera membawa Nate menggunakan sebuah kapal kecil. Kembali ke Copenhagen, terlihat dua orang imigran bernama Nur dan temannya sedang memasuki sebuah klinik. Dari luar klinik, terlihat pria misterius yang sedang merekam mereka dari kejauhan. Sesampainya di klinik tersebut, seorang dokter spesialis kandungan bernama Kurt menatap ke arah keduanya. Nur kemudian masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang asisten sekaligus istri dari sang dokter bernama Bit. Bit meminta identitas jaminan sosial dari Nur dan jika Nur tidak memilikinya, Bit menjelaskan bahwa Nur tetap dapat menjalani prosedur tersebut secara anonim. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pria yang merupakan agen properti membawa dua orang tukang ke dalam sebuah apartemen untuk memeriksa sesuatu setelah apartemen tersebut ditinggal lama oleh penyewanya dan merasa ada bagian dinding apartemen yang sengaja dikosongkan atau terasa kopong. Lalu kita kembali ke rumah sakit. Nur akhirnya ditempatkan di ruang operasi. Ternyata pada saat itu, Nur sedang menjalani operasi pengguguran kandungan. Di apartemen, si agen properti meminta dua tukang itu untuk menghancurkan dinding apartemen tersebut. Ketika berhasil membuat celah kecil pada dinding, pria itu mengintip ke dalam dan mendapati 3 mayat yang telah termumifikasi dalam posisi duduk mengelilingi meja makan. Dari situ kita kembali ke Departemen Key.
Saat itu Ross sedang mewawancarai kandidat pengganti Assad, tapi sayangnya kandidat tersebut sama sekali tidak cocok menurut penilaian Carl dan juga yang lainnya. Setelah kandidat itu pergi, rekan kerja mereka yang bernama Lars menyampaikan bahwa ia baru saja menerima laporan tentang kasus pembunuhan terbesar di abad ini, meski Lars sendiri masih harus memeriksa kasus tersebut lebih lanjut. Carl langsung tertarik dan mencoba melihat kasus itu. Ia menampilkan temuan 3 mayat termumifikasi sebelumnya. Carl yang merasa Lars tidak akan mampu menangani kasus itu segera bergerak dari sana dan berusaha menyelidiki kasus tersebut. Bersamaan dengan itu, Assad bertanya apa yang sedang terjadi. Lars menjelaskan bahwa Carl mencoba mengambil alih sebuah kasus yang membuat Assad segera mengejar Carl dan memutuskan untuk menemani Carl menelusuri kasus ini karena Assad masih memiliki waktu 1 minggu sebelum resmi keluar dari kepolisian. Sesampainya di apartemen tersebut, Carl dan Assad bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama Gunnar. Gunnar menjelaskan penyewa yang terdaftar dalam apartemen tersebut bernama Gitte Charles, perawat yang dulu membawa Ned ke pulau bernama Sprogo. Carl dan Assad kemudian memeriksa mayat-mayat tersebut, di mana seorang petugas menjelaskan di tempat itu juga ditemukan organ vital yang telah dibalsem untuk diawetkan, termasuk ovarium dan rahim. Assad mencoba mengamati mayat-mayat itu dan menemukan sebuah mayat yang masih mengenakan kalung berbentuk kunci, jenis kalung yang biasanya dimiliki oleh orang yang sudah berpasangan. Carl kemudian memeriksa lebih dekat dan memperhatikan adanya 1 kursi kosong di meja makan yang mengindikasikan seharusnya masih ada 1 orang lagi yang duduk mengelilingi meja tersebut. Lalu kita kembali kepada tahun 1961. Di Pulau Sprogo terdapat sebuah asrama wanita bernama Home Girl, yaitu sebuah tempat rehabilitasi untuk remaja perempuan yang dianggap bermasalah. Sebelum kapal yang ditumpangi oleh Gitte dan Ned mendarat, terlihat banyak remaja perempuan yang sudah menunggu di pinggir pelabuhan. Sesampainya di Home Girl, Ned menjalani sejumlah pemeriksaan oleh dokter muda yang tidak lain adalah Kurt. Dokter Kurt bertanya kapan terakhir kali Ned mengalami menstruasi, dan Ned menjawab beberapa hari yang lalu. Dokter Kurt kemudian bertanya bagaimana Ned memandang masa depannya. Ned menjelaskan bahwa ia berencana menikahi Teg ketika usianya menginjak 18 tahun, di mana mereka akan memiliki banyak keturunan dan Teg akan menjalani kehidupan yang sederhana tapi bahagia. Mendengar hal tersebut, Dr. Kurt mengambil sebuah buku lalu meminta Ned untuk duduk di pahanya sambil menunjukkan sesuatu. Dalam buku itu terlihat gambar sebuah keluarga yang meninggal di atas tempat tidur dengan tetap mempertahankan martabatnya. Dr. Kurt menjelaskan bahwa itulah yang ingin ia lakukan, yaitu memulihkan martabat Ned. Ketika makan malam telah dihidangkan, Ned mencoba beranjak pergi dari sana. Tapi Dr. Kurt menjelaskan bahwa keluarga Ned telah menyerahkan hak asuh sepenuhnya kepada mereka dan Ned baru bisa meninggalkan pulau tersebut beberapa tahun ke depan. Lalu kita kembali ke Copenhagen. Berita penemuan mayat-mayat termumifikasi telah menjadi viral dan terdengar oleh seorang wanita tua. Dari scene itu, kita lompat lagi ke Sprogo di mana terlihat Gitte melakukan kekerasan terhadap Ned, salah satunya dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi ke arah tubuh Ned. Di Copenhagen, para petugas berhasil mengidentifikasi mayat-mayat yang ditemukan. Salah satunya adalah mayat bernama Ned Hermansen yang diduga telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Organ-organ internal Ned diambil dari dalam tubuh lalu diawetkan, sehingga sisa tubuh Ned termumifikasi dengan sendirinya. Salah satu penyebab kematian Ned adalah overdosis tanaman yang bernama Hyoscyamus niger, sejenis tanaman yang dulunya juga digunakan sebagai obat bius. Dalam dosis kecil, tanaman ini berfungsi sebagai racun,
sedangkan dalam dosis besar mampu melumpuhkan sistem saraf pusat atau CNS, Central Nervous System, yaitu sistem yang mengendalikan seluruh fungsi tubuh dan kesadaran manusia. Ini adalah kematian yang sangat menyakitkan. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah organ reproduksi Ned dicabut setelah kematiannya, ataukah justru ketika Ned masih hidup? Setelah itu, Carl dan Assad segera membawa foto-foto TKP kepada Markus, kepala kepolisian Denmark. Markus sebenarnya merasa khawatir bahwa mereka akan kewalahan menghadapi kasus ini. Terlebih mayat yang ditemukan sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Namun pihak media kini menyoroti Departemen Key dan menuntut kasus tersebut segera diselesaikan. Markus kemudian bertanya apakah mereka sudah memiliki tersangka dalam pembunuhan Ned dan kedua korban yang lain. Carl mengatakan satu-satunya tersangka yang mereka miliki saat ini adalah seseorang bernama Gitte, pensiunan perawat yang menyewa apartemen tersebut. Gitte pernah dipecat dari salah satu rumah sakit karena sifatnya yang agresif, dan selain itu Gitte juga memiliki keahlian dalam membalsem mayat. Sayangnya, tidak ada yang pernah melihat keberadaan Gitte selama belasan tahun terakhir, meski uang sewa apartemen selalu dibayarkan setiap bulan tanpa pernah menunggak. Selain itu, Carl juga memaparkan foto-foto dari para korban, yaitu Ned yang dilaporkan hilang pada tahun 2005 dan Philip Norwich yang hilang pada tahun 2006. Namun, salah satu jasad lainnya tidak dapat diidentifikasi karena identitas jaminan sosialnya tidak terlacak. Lars menduga mayat ketiga adalah Gitte sendiri. Kemungkinan besar Gitte mengakhiri hidupnya setelah terlebih dahulu menghabisi kedua korban lain. Sementara itu, Markus tampak tidak asing ketika mendengar nama Philip Norwich. Rupanya, Markus pernah menangani kasus Philip, di mana istri Philip pernah melaporkan bahwa Philip kabur bersama wanita lain dan tidak kunjung pulang. Akhirnya, Carl dan Assad memutuskan untuk mulai menyusun kepingan puzzle dari kasus ini, yang dimulai dari istrinya Philip. Tidak lama kemudian, Carl dan Assad berhasil menemui seseorang wanita bernama Mie Norwich, istri dari Philip Norwich, dan Carl bersama Assad mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk membicarakan perihal Philip. 12 tahun lalu, Mie melaporkan suaminya telah kabur bersama wanita lain. Carl dan Assad kemudian memberitahu Mie bahwa jasad Philip ditemukan tadi pagi dan diketahui telah meninggal dunia selama 12 tahun terakhir. Mie menjelaskan awalnya ia melaporkan Philip sebagai orang hilang. Tapi beberapa jam kemudian, Mie mengubah laporannya menjadi Philip yang kabur bersama wanita lain karena Philip sendirilah yang mengirimkan email kepadanya bahwa ia telah kabur bersama wanita lain, sehingga laporan itu pun berubah. Dari penyelidikan yang mereka lakukan, alamat pengirim email tersebut berada di Malaga, Spanyol. Carl dan Assad kemudian menunjukkan sebuah foto sambil bertanya apakah Mie mengenal Gitte dan orang-orang dalam foto tersebut. Melihat foto-foto itu, Mie pun menyebut nama Homegirl di Sprogo dan menjelaskan bahwa ketika Homegirl ditutup, banyak pihak yang mengajukan tuntutan terhadap tempat tersebut. Jika Philip memiliki keterkaitan dengan Homegirl, maka kemungkinan besar Philip adalah salah satu kuasa hukum yang pernah menangani tuntutan terhadap lembaga itu. Kembali ke Sprogo. Saat itu, Gitte membawa Ned ke kamar asrama dan memperkenalkannya kepada seorang anak lain bernama Rita, yang akan menjadi teman sekamar dari Ned. Rita langsung bertanya kejahatan apa yang telah Ned lakukan, dan Ned menjawab bahwa dirinya hanya mencintai seseorang bernama Tek. Bersamaan dengan itu, Rita mengambil sesuatu dari kaos kakinya dan menyembunyikan barang tersebut di bawah tempat tidur. Rita menjelaskan para nelayan yang sesekali berlabuh ke pulau tersebut seringkali bisa disuap dan bersedia membawakan barang-barang yang seharusnya tidak boleh masuk ke sini, dengan syarat mereka harus mendapatkan imbalan yang setimpal. Ned lalu bertanya, dengan apa mereka harus membayar para nelayan itu? Tapi Rita justru terdiam dan mengatakan mata Ned terlihat begitu indah, sehingga Rita pun berjanji akan menjaga Ned selama berada di sana. Dari sini sudah bisa ditebak mereka harus membayar bukan dengan menggunakan uang.
Pada akhirnya, pihak kepolisian Denmark berhasil mengidentifikasi korban lainnya yang tidak lain adalah Rita sendiri. Rita dikabarkan menghilang sejak tahun 2006 dan diketahui berprofesi sebagai PSK. Sayangnya, mereka tidak menemukan keterlibatan Rita dalam kasus tuntutan hukum setelah Homegirl ditutup, apalagi kaitannya dengan Philip Norwich. Carl kemudian meminta Rose untuk mencari daftar dari siapa saja wanita yang pernah dimasukkan ke dalam Homegirl semasa Gitte masih bekerja di sana. Asad bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat bernama Homegirl. Carl pun menjelaskan Homegirl merupakan tempat bagi wanita yang mengalami masalah mental. Rose menambahkan tempat tersebut pada dasarnya tidak lebih dari sebuah penjara bagi para wanita yang dianggap bermoral rendah dan dianggap tidak layak oleh negara. Tidak lama kemudian, Rose berhasil melacak dan menemukan fakta bahwa Gitte ternyata memiliki alamat di Spanyol, bahkan memiliki nomor rekening dari bank Spanyol yang digunakan untuk membayar uang sewa apartemen. Setelah semua temuan ini, Carl pun mencoba menyimpulkan bahwa Gitte adalah pelaku pembunuhan terhadap Nate, Rita, dan juga Philip Norwich. Gitte menyegel ruangan yang digunakan untuk mengurung ketiga orang tersebut dan mengirimkan email kepada istri Philip agar berhenti melakukan pencarian terhadap suaminya. Tapi sayangnya, sampai detik ini, Departemen Key masih belum mengetahui apa motif dibalik pembunuhan yang dilakukan oleh Gitte terhadap ketiga korbannya. Di Malaga, Spanyol, terlihat 3 orang polisi mendatangi rumah Gitte atas permintaan kepolisian Denmark. Namun sesampainya di sana, rumah tersebut sudah kosong. Sementara itu, Gitte, wanita tua yang sempat muncul di awal cerita, baru saja meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Carl menerima informasi bahwa Gitte telah pergi meninggalkan rumahnya dan bahkan telah menutup akun rekening banknya yang mengindikasikan Gitte sudah mengetahui para polisi sedang mencarinya. Carl pun segera meminta agar pencarian diperluas dengan melibatkan Interpol, maskapai penerbangan, jalur kereta api, dan berbagai instansi terkait lainnya. Bersama dengan itu, Carl justru secara tak terduga melihat Gitte sedang duduk bersantai di sebuah kafe sambil membaca buku. Tapi, Carl tidak langsung menyergapnya. Carl kembali ke kantor dan menatap kalung yang dikenakan oleh Gitte sambil menelaah kembali foto-foto mayat di TKP dan mencoba mengulang pola yang menghubungkan seluruh keping informasi yang telah mereka kumpulkan. Kembali ke tahun 1961 di Sprogo. Suatu malam, Gitte dan Rita sedang minum teh dari tanaman henbane. Melalui gestur di antara keduanya, diketahui bahwa Gitte dan Rita sedang menjalin hubungan satu sama lain. Tidak hanya itu, Rita juga mencoba melakukan hal serupa terhadap Nate, di mana Nate spontan menolak, namun Rita justru menamparnya, sementara Gitte hanya tersenyum menyaksikan tindakan kasar dari Rita. Sementara itu di Copenhagen, Rose mendapatkan fakta penting lainnya, yaitu Sprogo adalah titik pertemuan antara Gitte dan para korban. Akhirnya Rose beserta rekannya pergi menuju Pulau Sprogo. Sesampainya di Pulau Sprogo, Carl dan Asad disambut oleh mantan penjaga asrama Homegirl yang bernama Bran. Penyelidikan mereka dimulai dengan pencarian tanaman bernama henbane, dan Bran mengatakan bahwa tanaman tersebut biasanya digunakan sebagai minuman keras oleh para gadis di Homegirl. Setelah itu, Bran membawa mereka ke bekas bangunan Homegirl yang kini sudah terbengkalai. Bran menjelaskan tempat tersebut lebih menyerupai penjara bagi orang-orang yang mengalami cacat mental daripada sebuah fasilitas rehabilitasi. Rose sempat bertanya bagaimana hubungan antara para pasien dan staf yang bekerja di sana. Bran menjelaskan gadis-gadis yang berada di sana pada dasarnya adalah tahanan, sementara para staf berperan layaknya penjaga penjara. Setelah itu, Bran membawa Carl dan Asad ke sebuah ruangan kecil yang biasanya digunakan untuk menghukum para gadis. Ruangan ini sangat sempit, hanya berukuran sekitar 1,5 meter lebarnya. Gadis yang dimasukkan ke sana akan dikurung selama berhari-hari dalam kondisi diikat dan tidak diberi makan. Seorang gadis bahkan pernah mencoba melarikan diri dan berakhir dikurung di ruangan tersebut selama 2 minggu penuh sebagai hukumannya.
Brand juga menjelaskan setelah Homegirl ditutup, banyak korban yang tidak pernah sampai ke pengadilan karena kasus-kasus mereka ditolak dalam sidang tertutup, sehingga arsip persidangan tersebut tidak pernah sampai ke kantor polisi. Meskipun begitu, Kyle dan Assad menduga pasti ada pengacara yang hadir dalam persidangan tertutup tersebut, dan sosok itu kemungkinan besar tidak lain adalah Philip sendiri. Jika kepolisian tidak memiliki arsip kasus yang terjadi di Pulau Sprogo, maka kemungkinan besar arsip tersebut tersimpan di Pusat Arsip Nasional. Setelah menyelesaikan penelusuran di tempat itu, mereka beranjak pergi dan sempat berhenti di pom bensin. Saat itu terlihat Rose yang sangat bersedih memikirkan Assad yang harus meninggalkan kepolisian dan meninggalkan Rose seorang diri bersama Kyle yang menurutnya begitu sangat membosankan. Berbeda dengan Kyle yang cenderung menutup diri, Rose dengan tulus mengungkapkan bahwa ia pastinya akan sangat merindukan Assad, yang membuat Assad spontan memeluk Rose. Bersamaan dengan itu, Kyle menerima telepon dari kantor arsip nasional yang memberitahu bahwa mereka telah menemukan berkas yang berkaitan dengan kasus di Pulau Sprogo. Kyle dan Assad segera bergegas ke kantor arsip tersebut, namun dokumen yang mereka dapatkan ternyata tidak cukup lengkap. Dalam salah satu laporan disebutkan bahwa seorang gadis pernah mencoba menuntut seorang dokter di Sprogo yang tidak lain adalah Dr. Kurt. Dan Philip tercatat sebagai pengacara yang membela Dr. Kurt. Korban tersebut menuntut Dr. Kurt setelah mengalami sterilisasi paksa yang dilakukan tanpa persetujuannya. Sayang, mereka tidak berhasil menemukan identitas dari gadis yang mengajukan tuntutan terhadap Dr. Kurt. Sementara di tempat lain, terlihat Dr. Kurt sedang menyampaikan gagasannya dalam sebuah konferensi. Dr. Kurt menyampaikan pandangannya bahwa umat manusia harus dijaga kualitasnya dan ia menginginkan agar batasan usia seorang wanita dalam memiliki anak dihapuskan sepenuhnya, dan itulah yang tengah ia perjuangkan. Ternyata di dalam acara tersebut, Brand turut hadir sebagai peserta dan segera menelpon Rose yang saat itu sedang berkencan dengan Gunner. Brand meminta agar mereka bisa bertemu keesokan harinya karena ada sesuatu yang penting ingin ia bicarakan, dan Brand tidak ingin membahas hal tersebut melalui telepon. Sementara itu di tempat lain, terlihat Assad yang sedang berbelanja di toko milik Nur. Assad meminta apel dan karena stok di rak sudah habis, Nur masuk ke gudang penyimpanan untuk mengambilkan apel tersebut. Saat itulah Assad menyadari ada yang tidak beres dengan cara berjalan Nur dan memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Assad bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Nur menjawab bahwa ia takut ayahnya akan membunuhnya jika ia memberitahu siapapun. Assad menyadari Nur ternyata sedang hamil dan Nur pun mengaku bahwa ia telah menggugurkan kandungannya. Sebagai teman, Assad bisa memaklumi Nur dan memilih untuk tetap diam. Setelah itu, Assad dan Kyle kembali ke kantor kepolisian. Di sana, Markus memarahi keduanya karena belum berhasil menemukan keberadaan Gitte. Kyle juga memberitahu Markus bahwa fakta baru yaitu Dr. Kurt merupakan salah satu dari sedikit orang yang terlibat di Pulau Sprogo. Selain itu, Markus juga mengungkapkan bahwa Dr. Kurt adalah dokter yang pernah menangani istrinya secara langsung. Setelah menjalani perawatan dari Dr. Kurt, Markus dan istrinya berhasil memiliki anak. Padahal sebelumnya, seluruh dokter yang mereka temui telah memvonis bahwa mereka tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Oleh sebab itu, Markus meminta agar Kyle dan Assad memperlakukan Dr. Kurt dengan hormat. Setelah itu, Kyle dan Assad pergi menemui Dr. Kurt serta menyampaikan perihal kematian Philip, Nate, dan juga Rita, serta keterlibatan Gitte dalam pembunuhan ketiganya. Dr. Kurt menyampaikan bahwa Gitte, Rita, dan Nate adalah sahabat dekat semasa di Sprogo, dan oleh sebab itu sang dokter mengaku sangat heran kenapa Kyle dan Assad menduga bahwa Gitte adalah pelaku pembunuhan terhadap mereka.
Dr. Kurt juga mengaku bahwa dirinya tidak pernah lagi melihat Gite selama 30 tahun terakhir dan menurutnya tidak masuk akal jika Gite yang melakukan semua ini. Kurt pun meminta maaf karena merasa tidak bisa memberikan informasi apapun yang berguna bagi penyelidikan mereka. Pada saat itulah, Carl memperhatikan sebuah foto mayat yang pernah diperlihatkan Dr. Kurt kepada Nate puluhan tahun sebelumnya. Dr. Kurt kemudian mengatakan bahwa ia selalu memimpikan orang-orang yang mati di meja makan, seolah-olah hal tersebut memberikan petunjuk bahwa gambaran itulah yang menjadi salah satu motif di balik pembunuhan tersebut. Bersama dengan itu, Carl membahas soal kasus hukum di mana Dr. Kurt dituduh melakukan sterilisasi paksa. Tapi, Dr. Kurt mengatakan tuduhan tersebut hanyalah klaim sepihak dan jika memang ia pernah melakukannya, maka tindakan itu dilakukan atas dasar hukum yang berlaku pada masa itu. Mereka hanya melakukan aborsi pada gadis-gadis yang tidak bermoral demi kebaikan gadis-gadis itu sendiri. Kurt juga mengaku sudah tidak ingat lagi siapa yang pernah menuduhnya. Disinilah Carl dan Asad mulai mencurigai sesuatu. Bagaimana mungkin Kurt masih mengingat dengan jelas hubungan antara dua orang pasien dengan perawatnya, sementara ia tidak mampu mengingat sosok yang pernah secara langsung menuduhnya melakukan sterilisasi paksa. Pada akhirnya, Asad menyatakan dengan tegas bahwa ia sama sekali tidak percaya sepatah kata pun apa yang diucapkan oleh Dr. Kurt. Kembali ke Sprague di tahun 1961. Rita menyadari bahwa Nate mengenakan kalung mainan berbentuk kunci dan segera meminta Nate untuk menyembunyikannya sebelum disadari oleh petugas. Rita juga menyadari Nate sedang hamil dan menyarankan agar Nate segera melarikan diri dari pulau tersebut. Jika Dr. Kurt dan Gite mengetahui kehamilannya, maka nasib Nate tidak akan baik, begitu juga dengan nasib dari bayinya. Rita menjelaskan bahwa Nate bisa kabur bersama para nelayan karena sebagian dari mereka tidak menginginkan uang sebagai bayaran. Pada akhirnya, di malam hari, Rita membawa Nate untuk kabur dari asrama dan menemui seorang nelayan. Namun sesampainya di sana, nelayan tersebut justru memaksa Nate untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Bersama dengan itu, Rita, Gite, Dr. Kurt, dan Philip datang menggerebek tempat tersebut. Ternyata, Rita sedang menjebak Nate untuk membuktikan bahwa Rita telah berubah dan bersedia membongkar siapa saja yang ingin melarikan diri dari asrama. Itu semua dilakukan Rita demi mendapatkan kebebasannya sendiri dari tempat itu. Kembali kepada Carl dan Asad. Keduanya memutuskan untuk menemui Brand tanpa membawa Rose agar mereka bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Brand. Brand mengungkapkan alasannya menjadi penjaga asrama di Sprague adalah karena dulunya bibinya sendiri pernah disterilisasi di Pulau Sprague dan pada akhirnya diusir akibat tidak bisa memiliki anak. Brand pernah mengajukan tuntutan hukum atas apa yang terjadi pada bibinya, namun tuntutan tersebut justru ditolak. Dokter yang melakukan sterilisasi paksa terhadap bibinya itu tidak lain adalah Dr. Kurt sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, hingga saat ini, Kurt masih terus menjalankan praktik sterilisasi dan biasanya Kurt melakukan tindakannya tanpa sepengetahuan para korban. Kurt melakukan semua ini karena cara pandangnya yang sangat menyimpang dan juga rasis. Bagi Kurt, gadis-gadis Nordik yang sehat harus terus melahirkan keturunan, sementara gadis-gadis yang dianggap lemah, menjadi beban dan tidak cerdas, tidak seharusnya memiliki anak. Seolah-olah Kurt tengah berupaya menciptakan ras unggul secara sistematis. Pada masa kini, Kurt sedang mengincar para gadis imigran sebagai target utama dari praktiknya. Brand juga mencurigai bahwa Kurt telah melibatkan sejumlah polisi, pejabat, serta orang-orang berpengaruh lainnya dalam jaringan kejahatan ini, sehingga selama ini praktik tersebut sulit untuk diungkap. Bersamaan dengan itu, Brand menunjukkan rekaman video dari dua orang perempuan yang memasuki klinik Dr. Kurt untuk melakukan aborsi tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Ternyata pria misterius yang merekam di depan klinik beberapa waktu lalu adalah Brand sendiri. Melihat rekaman tersebut, Asad langsung menyadari salah satu dari perempuan itu adalah Nur. Asad pun segera bergegas pergi dari sana untuk menemui Nur.
Asad kemudian membawa Nur ke rumah sakit yang berbeda untuk memastikan apakah tuduhan terhadap Dr. Kurt benar adanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar saja Nur telah disterilkan dan tidak bisa lagi memiliki anak. Nur tentu saja sangat berduka dengan semua ini, terlebih ia masih berencana untuk memiliki anak di masa depan. Kejadian ini membuat Asad berapi-api untuk menghentikan Kurt beserta seluruh kaki tangannya. Asad segera menghubungi Markus yang kemudian meminta stafnya untuk menghubungi Dewan Pengaduan Pasien serta mengumpulkan daftar dokter yang menjalankan praktik aborsi sejak tahun 1970-an. Malam harinya, Kurt dan kaki tangannya berkumpul untuk membahas situasi terkini setelah praktik yang mereka jalani mulai tercium oleh pihak luar. Dalam pertemuan itu juga terlihat seorang pria berseragam polisi yang seolah mempertegas bahwa aparat penegak hukum sudah menjadi bagian dari jaringan kejahatan tersebut. Bersama dengan itu, Brand yang rupanya sedang memantau pertemuan itu dari luar melaporkan kepada Rose bahwa ia seolah mengenali beberapa wajah yang sama berulang kali hadir dalam perkumpulan itu dan meminta Rose untuk segera mendatanginya saat itu juga. Sementara Carl dan Asad bergerak untuk menemui Mie karena mereka menerima informasi dokter-dokter yang melakukan aborsi sejak tahun 1970-an selalu menggunakan Philip sebagai pengacara mereka. Di sisi lain, di lokasi Brand berada, Brand mendeteksi kehadiran orang asing yang mendekati wilayahnya melalui pantauan rekaman CCTV. Lalu, sesampainya di tempat Mie, Carl dan Asad mengungkapkan bahwa Philip selalu membela dokter-dokter yang melakukan aborsi terhadap para wanita dan Mie tampaknya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Carl dan Asad kemudian bertanya apakah Mie mengetahui Philip merupakan bagian dari kelompok rasis yang tidak menyukai kaum imigran seperti Asad. Tapi di sini Mie menegaskan bahwa Philip sama sekali tidak pernah membicarakan hal semacam itu di rumah. Carl kemudian memberitahu Mie kematian Philip sangat mungkin berkaitan dengan kelompok rasis tersebut. Mie mengakui Philip tidak pernah menceritakan apapun soal pekerjaannya, tapi Mie justru meminta Carl dan Asad untuk memeriksa catatan kerja dari Philip yang selama ini masih disimpan dan belum pernah disentuh sama sekali. Di tempat lain, Rose tiba di lokasinya Brand. Namun sesampainya di sana, Rose mendapati Brand yang sudah tewas. Pelaku pembunuhan ternyata masih berada di tempat itu dan langsung mencoba menghabisi Rose. Beruntungnya dengan kemampuan bela diri seadanya yang Rose miliki, Rose berhasil mengalahkan pelaku tersebut hingga membuatnya melarikan diri dari tempat itu. Di saat yang sama, Carl dan Asad mengambil seluruh catatan kerja dari Philip yang berada di rumah Mie. Tanpa mereka sadari, dua orang pria yang sebelumnya hadir dalam pertemuan Kurt tampak sedang mengawasi gerak-gerik keduanya dari kejauhan. Dari tumpukan catatan yang mereka temukan, terdapat sebuah berkas berjudul Jurnal 64, yaitu rekam medis dari Ned selama berada di Sprague. Bersama dengan itu, dua pria asing tadi tiba-tiba muncul dan melemparkan api ke arah mobil mereka yang membuat mobil tersebut kehilangan kendali dan terbalik. Carl bersama Asad mencoba keluar dari mobil sementara kedua pria itu mendekat untuk menghabisi mereka. Beruntungnya, Carl dan Asad berhasil menembak dan membuat kedua pria itu kabur dari sana. Setelah itu, Carl bersama Asad segera berlari menjauh dari mobil yang kemudian meledak dan Carl hanya sempat menyelamatkan satu dokumen saja yang tidak lain adalah Jurnal 64. Kemudian kita kembali ke Sprague. Pada saat itu terlihat Ned yang sedang diikat di kamar isolasi oleh Dr. Kurt setelah Kurt mendengar dari Rita bahwa Ned sedang hamil. Kurt sempat ingin melakukan pelecehan terhadap Ned, namun Ned justru menggigit telinganya Kurt dengan keras yang kemudian membuat Ned diseret ke ruang operasi dan dipaksa menggugurkan kandungannya sekaligus menjalani sterilisasi secara paksa. Sementara itu, Carl dan Asad yang berhasil selamat dari serangan tersebut segera menemui Rose. Carl dan Asad kemudian memberitahu Markus mengenai sekelompok dokter yang melakukan aborsi paksa sekaligus sterilisasi terhadap pasien wanita mereka,
Dan para dokter ini tergabung dalam satu jaringan terorganisir. Bahkan setiap tahunnya terdapat sekitar 2.000 pengaduan yang berkaitan dengan praktik tersebut. Carl juga melaporkan penyerangan yang mereka alami malam itu, serta pembunuhan terhadap Brand. Luar biasanya, masalah ini jauh lebih besar dibandingkan sekedar menangkap Kurt dan kelompoknya. Namun sayang sekali, Markus sama sekali tidak percaya dengan teori dari timnya. Bersamaan dengan itu, Carl menerima informasi dari seseorang bahwa Gitte saat ini sedang menaiki sebuah bus di Jerman menuju stasiun yang membuat Carl berencana untuk mengejar Gitte. Asad bertanya apa yang sedang terjadi, namun Carl tidak mau memberitahunya dan justru meminta Asad untuk kembali ke pusat kota. Asad tidak terima dengan perlakuan Carl. Bagaimana mungkin mereka yang selama ini bekerja dalam satu tim dan Carl yang mengetahui lebih banyak soal Gitte justru tidak mau berbagi informasi kepada Asad sendiri. Pada akhirnya Asad mengamuk dan menegaskan bahwa mereka tidak perlu lagi berada dalam satu tim. Kembali ke Sprogo, saat itu pengelola Homegirl menerima perintah untuk segera menutup tempat tersebut, sehingga para penghuni diminta untuk membereskan barang-barang mereka dan meninggalkan pulau itu. Nate yang mendengar kabar ini terlihat menyimpan dendam yang begitu dalam di matanya, mengingat betapa banyaknya penyiksaan yang telah ia alami di tempat itu. Sementara itu, Carl tiba di stasiun dan tidak lama kemudian sebuah bus tiba di sana. Penumpang-penumpang pun turun termasuk seorang wanita tua yang selama ini diduga adalah Gitte. Tapi Carl justru memanggil wanita itu bukan dengan nama Gitte, melainkan dengan nama Nate. Carl yakin wanita tua yang ada di hadapannya itulah sosok yang sesungguhnya memiliki motif untuk membunuh ketiga jasad yang ditemukan di apartemen. Selain itu, jurnal 64 yang berhasil diselamatkan mengindikasikan bahwa Nate adalah orang yang pernah menggugat Kurt di pengadilan, meskipun pada akhirnya Nate harus kalah. Mendengar semua itu, wanita tua tersebut justru menyemprotkan pepper spray ke arah Carl dan kemudian melarikan diri dari tempat itu. Disinilah sebuah fakta mengejutkan terungkap bahwa wanita yang selama ini mereka kira adalah Gitte sebenarnya adalah Nate. Di tempat lain, Nur mendatangi klinik Dr. Kurt untuk mengajukan tuntutannya karena Nur telah disterilkan tanpa sepengetahuannya. Tapi istri Dr. Kurt meminta agar Nur berbicara di dalam ruangannya secara pribadi. Tidak lama kemudian, Asad pergi menemui teman Nur dan bertanya mengenai keberadaan Nur. Wanita itu kemudian memberitahu Asad bahwa Nur saat ini sedang berada di klinik Dr. Kurt. Di tempat lain, Carl berhasil mengejar Nate yang saat itu memasuki sebuah kapal, dan Carl pun mengembalikan kalung kunci milik Nate. Keduanya kemudian duduk bersama dan Carl menuangkan minuman ramuan handband milik Nate ke dalam sebuah mangkuk lalu meminumnya di hadapan Nate. Saat itu Nate terlihat sedikit lega meskipun Carl telah mengetahui siapa Nate sesungguhnya serta perbuatan Nate yang telah menghabisi Philip, Rita, dan juga Gitte. Carl menduga setelah melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut, Nate mengubah identitasnya menjadi Gitte, kemudian memindahkan kalung miliknya ke jasad Gitte beserta kartu identitas agar tidak diketahui oleh siapapun. Carl juga menduga kursi kosong yang tersisa di antara jasad-jasad dalam apartemen itu diperuntukkan bagi Dr. Kurt, dan Nate pun mengiyakan pernyataan tersebut. Sementara, Asad tiba di klinik Dr. Kurt dan segera mencari keberadaan Nur. Dr. Kurt mengatakan Nur sudah pulang sejak tadi. Disitulah Asad sempat menyebut Kurt sebagai psikopat bahkan nyaris berbuat kasar. Namun karena menyadari adanya kamera CCTV di tempat itu, Asad mengurungkan niatannya untuk berbuat kasar. Di atas kapal, Carl bertanya apa yang terjadi pada Nate setelah ia dibebaskan dari Sprogo. Nate menjelaskan ia dan Tech sempat bersama kembali, tapi sayangnya Tech berubah karena menginginkan anak, sementara Nate tidak lagi bisa memberikan keturunan kepada Tech. Pada akhirnya Nate memilih meninggalkan Tech dan sejak saat itulah Nate memendam dendam serta membulatkan tekad untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Bersama dengan itu, Carl mulai merasakan efek dari ramuan teh yang ia minum. Tapi Nate menjelaskan takaran yang Carl minum tidak akan membunuhnya. Nate menceritakan dirinya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan keberanian melakukan pembalasan dendam ini.
Carl sempat bertanya kenapa Nate meletakkan jasad-jasad korbannya dalam posisi mengelilingi meja makan. Dan rupanya, Nate terinspirasi dari foto yang pernah Kurt tunjukkan kepadanya semasa berada di Sprago. Carl juga sempat mempertanyakan kenapa Nate tidak jadi menghabisi Kurt. Padahal selama ini, Kurt adalah orang yang paling pantas menerima semua itu. Rupanya Nate pernah bertemu kembali dengan Tech dan merasakan kebahagiaan setelah bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan. Di titik itulah Nate mulai menyadari bahwa ia terlalu lama hidup dalam berlenggu dendam dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan niatnya terhadap Kurt. Nate mengungkapkan 12 tahun terakhir adalah masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Saat itu, Carl seolah melihat sosok Nate yang masih remaja di hadapannya dan Carl berjanji akan mengejar Kurt serta memastikan Kurt mendapatkan hukuman yang setimpal atas semua kejahatannya. Tapi, Nate mengatakan hal terakhir yang ia ingin lakukan adalah menaburkan abu jasad dari Tech ke udara sesuai dengan permintaan Tech sendiri semasa hidupnya Tech. Bersamaan dengan itu, Carl menerima telepon dari Rose yang memberitahu bahwa Asad sedang seorang diri berada di klinik Dr. Kurt untuk mencari keberadaan Nur. Tanpa membuang waktu, Carl segera memerintahkan agar kapal berbalik arah menuju Copenhagen. Di klinik, Asad terus berusaha mencari Nur, namun ia tidak menemukannya di ruangan mana Nur berada. Asad justru bertemu dengan Gunnar yang mengaku ditugaskan untuk menjemput Asad karena dianggap telah berbuat kekacauan di klinik itu. Ketika mencoba meninggalkan ruangan, Asad memperhatikan adanya ruangan yang belum sempat ia periksa dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam ruangan tersebut, Nur terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri bersama Dr. Kurt. Asad pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Dr. Kurt, tapi tiba-tiba Gunnar justru menembak Asad dari belakang. Terbongkar ternyata Gunnar adalah polisi yang sempat terlihat hadir dalam acara Dr. Kurt beberapa waktu lalu, dan selama ini ia merupakan polisi yang terlibat dalam melindungi Kurt dari jeratan hukum. Kurt kemudian memerintahkan agar Nur disingkirkan dan dibuat seolah-olah Nur mengakhiri hidup sendiri. Gunnar pun segera menyeret tubuh Nur, tapi karena jarak ke pintu keluar cukup jauh, Gunnar memutuskan untuk mengambil mobil lebih dulu. Sementara itu, Nur akhirnya kembali sadar dari pingsannya. Ketika Gunnar berada di lobi, ia tidak sengaja bertemu dengan Carl yang sudah tiba di klinik. Gunnar mencoba mempengaruhi Carl dengan mengatakan bahwa Asad telah membuat keributan dan berada di luar kendali. Tapi saat itu, Carl memperhatikan ada yang tidak beres dengan tangan Gunnar berupa bekas luka yang mencurigakan. Carl akhirnya menyadari bahwa Gunnar adalah pelaku yang membakar mobil mereka beberapa waktu lalu. Gunnar mencoba menyerang Carl, namun Carl bergerak lebih cepat di mana Carl akhirnya berhasil mendorong Gunnar dari ketinggian. Sementara di ruangan lain, Kurt mencoba menyuntikkan cairan yang memicu serangan jantung untuk menghabisi Asad. Tapi, Nur pun segera datang dan memukul kepala Kurt dengan keras, di mana bersamaan dengan itu, Carl pun tiba di ruangan tersebut dan langsung menembak Dr. Kurt. Melihat kondisi Asad yang sudah sangat kritis, Carl segera menelpon ambulans agar segera datang ke klinik tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Asad menjalani serangkaian pengobatan, mulai dari operasi pengangkatan peluru dari tubuhnya hingga penanganan akibat cairan pemicu serangan jantung yang sempat disuntikan Kurt. Berjam-jam waktu berlalu, namun Asad tidak kunjung sadar dari komanya. Sementara itu, televisi nasional akhirnya menyiarkan berita mengenai praktik kejahatan Dr. Kurt yang selama ini melakukan aborsi paksa dan sterilisasi terhadap sejumlah wanita yang rentan secara sosial. Pemberitaan tersebut berbuntut pada penangkapan Dr. Kurt oleh pihak kepolisian yang membuat Nate akhirnya tersenyum lega menyaksikan keadilan yang sudah terwujud. Bersamaan dengan itu, Carl yang masih setia menunggu di rumah sakit akhirnya melihat Asad membuka matanya dan bangkit dari koma. Awalnya, Carl masih bersikap acuh tak acuh seperti biasanya dan beranjak meninggalkan ruangan Asad. Namun sesaat kemudian, Carl menyadari betapa berharganya Asad bagi dirinya dan untuk pertama kalinya, Carl menunjukkan perasaannya dengan meminta Asad untuk kembali ke Departemen Q. Karena baik dirinya maupun Rose sangat membutuhkan Asad di Departemen Q. Meskipun terasa sedikit canggung, keduanya akhirnya saling berjabat tangan. Dan tidak lama kemudian, Rose segera datang ke sana dan langsung memeluk Asad yang sudah sadar. Beberapa waktu setelah itu,
Asad, Carl, dan Rose akhirnya kembali bertugas di Departemen Key. Seperti biasa, Rose dan Asad kembali memperdebatkan hal-hal kecil yang kali ini justru membuat Carl merasa terhibur. Setelah pekerjaannya selesai, Carl pun keluar dan melihat Ned yang sedang duduk santai di sebuah kafe sambil membaca buku. Disitulah Carl meminta izin untuk duduk di sebelah Ned dan gua juga meminta izin untuk menyelesaikan film ini. Tak bisa dipungkiri sebagai penonton gua merasa puas dengan alur yang ada di Departemen Key, baik dari yang ke-1, 2, 3 maupun ke-4. Semuanya sangat memuaskan mata dan juga pikiran. Cerita yang menarik, penyelidikan yang dalam, dan juga misteri yang luar biasa. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja, dan semoga aja ada cerita-cerita menarik ke depannya dan kita bertemu lagi di alur-alur berikutnya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.